Oke, baik. Nah, ini ada juga pertanyaan dari pemirsa kita yang kemudian masuk melalui Twitter @catatan_demokrasi untuk Prof Yusril. Ada pertanyaan di sini dari @pandia_rs2, Prof. Sering terjadi Nah, paradoks antara kebebasan dan hukum, di mana kebebasan ini bisa terrealisasi pada hukum yang rasional. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengukur hukum di Indonesia ini masih rasional atau tidak? Tolong dijawab, Prof Yusril. ya dengan dihapuskannya pasal-pasal haza artikelen sebenarnya penghinaan terhadap presiden itu menjadi rasional. Ya, Hmm. orang mengkritik ya biasa aja dan itu tidak dianggap harus dianggap sebagai satu penghinaan dan kecuali misalnya tadi itu mungkin ada gambar babi misalnya, terus presidennya digambar mukanya jadi babi, itu bisa jadi penghinaan menurut apa namanya budaya masyarakat Indonesia. Tapi di Jepang mungkin tidak. Di Jepang orang dikatain anjing mungkin tidak merasa tersinggung. Bahkan dulu Perdana Menteri Jepang dikonteskan wajahnya dengan anjing. Tapi di sini anjing dan babi bisa menjadi sangat sensitif karena masyarakatnya mayoritas Muslim. Jadi menurut pendapat saya hal-hal seperti itu sebenarnya tidak usah eh, dibiarkan berlarut-larut. Ya kalau ada kebebasan untuk menyatakan satu pendapat ya kita hormati pendapat itu, dan aparat penegak hukum sebelum mengambil satu tindakan dia harus mengkaji Mhm. betul-betul hal itu, jangan sampai dia dibumerang. Kalau memang ini bagian daripada kebebasan saya menyatakan pendapat, tidak ada unsur penghinaannya. Nah, kalau seperti itu terjadi, apalagi sampai dibawa ke pengadilan, misalnya didakwa ke pengadilan, dibela oleh sejumlah advokat, orang itu dibebaskan, kan aparat penegak hukum bisa kehilangan muka juga dan imbas-imbasnya kena presiden juga. Jadi menurut saya sih jangan apa namanya aparat penegak hukum bertindak berlebihan, apalagi presidennya misalnya tidak merasa tersinggung ataupun terhina dengan segala meme ataupun juga segala mural ataupun grafiti yang dibuat seperti Ya, itu. ya. Baik, Prof. Oke. Yusril. Jadi memastikan agar objektif masyarakat tetap bisa mengkritik salurannya bagaimana, Prof? Agar mereka juga tidak merasa dibungkam, apa-apa nanti dikaitkan dengan produk hukum. Seperti apa, Prof? Tapi aturannya masih di koridor yang cukup baik. Iya, memang ada berbagai hal, berbagai macam bentuk ya. Kalau orang menulis di media misalnya, bisa juga dianggap sebagai satu penghinaan, bisa dianggap sebagai satu penistaan, kan ada hak jawabnya. Jadi sebelum pasal-pasal KUHP diberlakukan lebih dulu undang-undang pers ya. Jadi kepada orang yang merasa terhina diberikan kesempatan untuk menggunakan hak jawabnya, dan pers juga harus memuat hak jawab itu secara adil dan proporsional. Jangan kadang-kadang ditulis jadi headline, ketika orang menjawab, jawabnya ditulis di surat pembaca, itu tidak fair juga. Mhm. Jadi harus proporsional seperti itu. Kalau dia headline, jawabannya juga headline seperti itu. Nah jadi eh, oleh karena ini adalah ketentuan-ketentuan dalam bidang-bidang yang khusus ya, untuk di pers ada undang-undang persnya, kalau menggunakan IT ada undang-undang IT-nya, maka ketentuan-ketentuan umum di dalam KUHP itu belakangan baru digunakan. Kita harus menyadari bahwa sebenarnya pidana itu kan satu ultimum remedium. Ya. Jika upaya-upaya hukum lain itu sudah tidak efektif, barulah orang menggunakan pasal-pasal pemidanaan. Jadi jangan sedikit-dikit orang mau dipidanakan, dikit-dikit orang mau dihukum. Suka betul kita nih ngukumin orang ya. Udah penuh penjara, lagi COVID nih segala macam, kok masih juga mau masukin orang ke rumah tahanan dan ke penjara. Jadi menurut saya janganlah kita sedikit-sedikit itu gunakan hukum pidana. Coba diberi kesempatan itu ditanya orang itu, Anda membuat apa grafiti atau membuat mural Mural. seperti ini, maksud Anda apa? Nah, jadi kan secara subjektif dia juga harus menerangkan apa yang dia maksud. Ya. Walaupun ini secara metodologi ya, bagaimana jadi harmonistik ya, jadi bagaimana kita menafsirkan sesuatu. Baik. Ya, tapi barangkali juga tafsiran dari orang yang membuat itu perlu kita dengar juga. Jangan kita pula yang menafsirkan menurut maunya kita. Jadi saya kira objektivitas dalam penegakan hukum sangat penting, dan dengan demikian hukum itu menjadi rasional. Jadi beri kesempatan orang itu untuk mengungkapkan pendapatnya, apa yang dia maksud dengan grafiti atau dengan mural ini, ya, supaya tidak menimbulkan salah tafsir pada masyarakat luas. Dan kalau misalnya memang itu betul-betul di dalamnya itu ada satu penghinaan, ya barulah aparat penegak hukum itu mengambil satu langkah ya, tapi jangan pidana langkahnya. Baik. Oke. Baik, terima kasih Prof Yusril Iza Mahendra atas penjelasan komprehensifnya. Terima kasih waktunya pada malam ini. Terima kasih Prof. Selamat malam. Ya, ini Ini sama-sama. catatan Bang Ali Terima Mukhtar kasih. Ngabalin sudah banyak, Maria. Sudah Kita baik. dengarkan sesaat lagi Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Tahan dulu, Bang. Hanya di catatan demokrasi, pemirsa.